yang menonton ya di channel baru kita ini. Channel Betul. Channel baru kita di Sora TV. Oke. Di YouTube. Kalau di Spotify Sora Podcast. Oke. Harusnya openingnya 5, 4, 3, 2, 1, close the door. 5, 6, 7, 8. Aerobik. Bersama saya Audita Peheru. Bersama saya Caca Handika. Jokesnya masih yang tadi, saya MC biasa. Oke guys, kita mau ngomong dulu biar kayak YouTuber kan. Iya, bener. Welcome back to our channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul. Yap. Ada yang Pasang salah ya? iklan di sini ya, please banget. Kalau Bisa misalnya kamu mau AdSense. iklan di sini bisa langsung kontak nomor di bawah ini, bro. Selalu dikasih efek-efek seperti sini ya, di Atta sini ya? Halilintar ya. Di sini. Please. Di sini nanti Running text ya di sini. Makasih editor. produk kamu nanti akan tampil di sini. Yeay. Jadi gini guys, Kenapa? kemarin tuh kan lagi rame banget ternyata di dunia maya. Maya siapa dulu nih? Maya Estianti atau Maya siapa? Maya Ahmad. Sorry. Di dunia maya ini lagi heboh banget si Atta Halilintar ngasih surprise ke Aurel di kapal Pinisi. Bro. Itu berarti kapalnya udah terakhir sih. Soalnya Pinisi. Betul. Betul Pinisi. bisa. Iya. Jadi gini ya, kalau misalkan kita mau mengukur tolak ukur dari awal mereka deket Iya. sampai mereka pacaran sekarang 7 bulan bro. 7 bulan kan 7 bulan itu pacaran. mitoni berarti Mitoni ya kan mitoni belah kambil berarti kalau misalkan mau jadian ya 7 bulan itu tuh gini aku tuh melihat mereka tuh kayak apa ya pasangan borju ya nggak sih Pasangan borju dulu. Gak kayak ya, borju banget. pasangan paling borju di Indonesia sekarang Iya. kan Crazy Rich. Crazy Rich. Mobil banyak apa segala macam surprise tidak ada lagi level mobil tidak ada. tidak main mobil tidak main Kapal Pinisi. kapal jadi memang dia tuh kemarin kan ulang tahun tanggal 10 ya kalau nggak salah ya Siapa yang ulang tahun? Aurel masa Aurel. gue udah 10 lewat ya, bener ya, tanggal 10 tanggal ya. 10 kali tanggal 10 kali nggak tahu deh Iya kayaknya tanggal 10. Tanggal Anggap 10. saja tanggal 10 saudara-saudara. di tanggal 10 disurprisein sama si Atta nih Pertama Atta dibawa naik Halilintar. getek dulu, Bener. abis itu ditutup lagi matanya terus tiba-tiba di. Tapi pakai masker nggak nih? Pakai. Tetap protokol kesehatan tetap pakai, ya. pakai masker. Terus abis itu sebagai ya gimana ya, angan-angan si miskin ini. Iya betul Ingin sekali rasanya Relate di-surprise ya. di kamar di kapal Pinisi. Betul, Tapi kamu betul. nih pernah nggak sih bikin surprise buat cewek segitunya gitu? aku dulu kan mantanku kan ada sekitar 100 berapa? 2 ya kalau nggak salah ya Itu lama banget Iya, kirain iya, 12. iya. ada 2 tuh aku tuh tipe orang yang suka memberikan surprise jujur Oke. suka banget kasih surprise daripada mendapatkan Mendapat surprise. Romantis ya. Karena kalau kita boleh cerita sedikit ya, Nggak boleh, kenapa nggak aku boleh. Ini Boleh. podcast Bu. Kalau misalkan dari pengalamanku tuh, aku Oke, tuh next. Ya, jadi kalau aku tuh gitu. Tahu ya maksudku ya. Belum cerita, Pak. Kenapa aku akhirnya nggak terlalu suka mendapatkan surprise karena ada pengalaman-pengalaman buruk. Oh gitu, pernah Selama juga surprise gagal. Mendapatkan surprise gitu loh. Yang pertama udah bocor duluan, gue udah tahu. Ketahuan. Yang kedua kayak harus pura-pura kaget, kan gak enak banget ya. Iya benar. Kayak teman-temanku play udah, along aja gitu ya. teman-temanku udah pada nyiapin nih segala macam, apa bikin kue lah, bikin apa ngasih apa gitu. Terus tiba-tiba aku tahu nih, terus kayak harus play it cool dong, nggak mungkin tiba-tiba Iya. kayak gue udah tahu. menghargai usaha. Appreciate. Akhirnya play along lah. Play along akhirnya pura-pura aja, pura-pura kaget. Wah makasih guys. Padahal kayak udah tahu gue gitu, udah tahu hadiahnya. Standar juga kayaknya ya. Udah tahu harga surprise-nya ya. kuenya lagi. Sebel kan? Belinya di mana? Iya, udah tahu. Oh, sedikitnya kamu yang ngorek-ngorek informasi di sini berapa ya harga kuenya gitu kan kurang Kasihan aja. banget gue ngorek-ngorek informasi. Jadi Udah kamu gitu. sebagai laki-laki lebih suka bikin surprise. Bikin surprise. Tapi aku pernah. Yang mau sama Restu ini nomornya ada di sini. Makasih, Running Kita text tolong ya. Jomblo sekarang ya? Iya. Oh putus. Makasih harus Kristen tapi. Thank you. Disclaimer ya. Iya. Thank you. Jadi gitu. Apa tuh? Dulu tuh aku sempat dapat surprise dari mantanku yang Keberapa? yang kesekian lah ya gitu. Kan 2 doang Pak Mona. Oh ya sorry ya pakai biar kelihatan banyak. Oh iya banyak. Iya. Jadi aku tuh dia tuh anak seni rupa. Oke. Anak seni rupa. Aku dilukis. Oh kamu digambar. Fotoku digambarin, aku Aku upload udah di lihat Instagramku. sih, Di atas tuh bagus ya, jangan lupa follow, makasih. Tapi tar dulu, gambarnya mirip gak? Mirip. Mirip apa nih? Mirip dugong? Mirip. Caca Andika. mirip. Untungnya sih mirip. Oke, Dan aku kayak alhamdulillah. seneng banget. Sekarang aku
aku beliin figura. Oh, jadi dipajang. Aku pajang di kamarku ukurannya sekitar 20 kali 30 cm. Oh, ya lumayan. Kamarmu gede. ukurannya berapa? Kamarku ukurannya 1,2 meter. Kalau aku jadi kamu ya aku scan, aku perbesar. Pecah dong Bu, itu kecil banget. Tapi ngomongin ini ya. Enggak, pas diperbesar kok pixel ya gitu. Oh, temanya pixel. Kalau ngomongin masalah udah tahu di surprisein, terus tuh kan harus menghargai new present Iya, kan. benar-benar. Itu ada pengalaman temenku itu new present ceweknya. Oh sorry, punya temen ya? Ini satu doang. Oh iya sorry. Satu doang ini temenku. Oke. Cowok temenku kan. Terus punya cewek, new present ceweknya lah barengan sama temen-temennya gitu. Terus Oke. masuk ke kamarnya kan itu bentuknya kayak kontrakan gitu kan. Oke. Masuk Pak lah. Bagus bukan kontrakannya? Bukan. Sorry. Kere Udah nggak banget. ada, udah nggak ada. Iya sorry Mungkin udah di down. bangunan ya ceweknya. Iya. Masuk ke kamarnya nyupresin lah dengan segala dekorasi yang udah dipasang gitu kan, dengan harapan nih cewek aku pulang kerja nanti buka kamar terus kayak surprise gitu kan. Oke. Terus Aku penasaran Ekspektasinya begitu. Ya, seperti apa kira-kira bersambung di podcast berikutnya. Kasihan nungguin. ini nggak ada intinya. Iya. Set up doang ya. Jadi udah bikin apa sampai bawa speaker, terus bikin kayak layar tancap gitu, ada video slide Waduh, lucu gitu. banget. Oh my god, niat banget ya. Itu mereka pacaran. Oh my god. Terus Untung udah putus. Kenapa nih? Ini si cewek pulang kan, jeglek, surprise gitu, ceweknya cuma kayak gitu. Terus ceritanya Dia bete gitu, ceweknya bete. karena bete 1 minggu nggak mau ngomong sama cowoknya. Hah? apa alasan dia bete? Nah terus Itu kan ditanya lucu. kayak apa salahku, apa kadoku jelek, apa gimana gitu. Kamu tau gak kalau kamar tuh privacy? Oh my god. Oh my god. Plot twist ya, plot twist. Plot twist Kamu banget. tahu Dia tidak melihat sesuatu dari sisi baiknya, bro. Iya, Menurut nggak aku bersyukur ya, punya pacar dikasih Masih surprise mending ya. dikasih Bener banget. surprise. Dan at least kan harus menunjukkan show some respect sama orang yang udah effort Betul. ngasih surprise kan. Jangan Betul. ngeliatin kayak gak suka gitu. Dia yang kayak ngeliat, ya makasih ya udah nyurprisein, makasih ya kayak gitu. Jalan sendiri. Kayak gitu. Serius. Serius. Jadi dia kayak malah bukannya happy, malah merasa irritating dong. irritate, malah merasa annoyed kayak lo ngapain sih masuk kamar gue, kayak itu tuh privacy gitu. Mungkin kita positive thinking aja. Mungkin di kamarnya dia nyimpen rahasia misil Rusia. Atau Oh iya. Kode nuklir kode negara. nuklir. Dokumen Iya. korup Abu mungkin ada Dhabi di situ. Nah, kalau Bahaya enggak banget, bro. map mencuri bank musyawarah daerah BWD bagi sopo orang mudeng. BWD. perampokan bank Spanyol ya. Iya, kita Money nggak pernah heist. tahu Kalau kan. aku pribadi aku tuh Pernah nggak? Ini kan Adis ya sebagai yang sudah berumah tangga, Iya. yang sudah Aku memiliki tuh satu jujur. anak, pernah nggak? aku jujur, aku tuh orangnya super sensitif. Kalau masalah kayak gitu-gitu biasanya aku sudah bisa menebak sebenarnya. Oh, indigo bukan ya? Enggak, bukan. Oh, bukan. Sorry. Bukan. Iya, Di belakang iya. Anda ada sesuatu. Males banget ya. Kertas. Oh iya. Ada putih-putih kertas ya. Iya. Enggak, sebenarnya aku tuh super sensitif orangnya. Heeh. Bukannya jadi gampang ngambek ya, tapi maksudnya kalau kayak gitu-gitu tuh kayak peka banget, ada sesuatu yang salah tuh pasti aku bisa merasakan. Ngerti gitu ya? Tapi waktu itu sih si yang sekarang jadi suamiku itu aku pernah waktu dia surprisein aku nggak ngebaca. Ternyata dia sudah membawa cincin waktu itu. Oh di propose. Iya, tapi dikasihnya dilempar karena dia orangnya gengsi banget, Bro, bro. pulang gak sih? Enggak. Karena dia orangnya gengsi dan cuek gitu loh. Jadi happy birthday, biasa lah ya, standar ada teman-teman bawa kue. Waktu itu sandwich yang panjang banget itu loh, yang 1 Iya, meter. aku tahu. Long John. Tahu kan? Itu Masih zamannya tuh ya. masih zamannya. Waktu itu dia bawa sandwich yang panjang itu, happy birthday biasa. Tiba-tiba ada satu gunduk ya, sebuah box gitu ya, tiba-tiba nyah buat kamu. Nyah. Dilempar di meja Dilempar. gitu saja. Itu pas momen itu berdua doang atau sama teman-teman yang Rame-rame. lain? Oh, rame-rame. Tuh nyah gue kue gitu doang. Oh, cutie. Ya rasanya cincin. Tapi menurutku cara-cara yang kayak gini tuh bakalan lebih long last. Tapi kita nggak menyalahkan yang romantis Iya, ya. iya Cuman sih, kalau menurutku pribadi, yang kayak gini-gini tuh biasanya bakal long last gitu loh. Jadi nggak terlalu bertele-tele, tidak terlalu Iya sih, basa-basi, benar, langsung nggak terlalu kayak basa-basi. nih lu nikah sama gue yuk gas Effortless gitu. ya. Iya. Tapi ini tahu kalau masalah kayak nyupres-nyupresin misalnya nge-purpose gitu kan, banyak banget cowok-cowok tuh yang pengen nge-purpose di depan orang banyak gitu loh. Dan ternyata nggak semua cewek tuh suka momen-momen kayak gitu terlalu di-expose gitu kan. Iya betul. Kamu termasuk yang suka ngepost nggak Vanka? Vanka kan punya pacar nih sekarang. Oke. Nah pernah nggak dapat Sebenarnya surprise? itu tergantung harga cincinnya sih. Kalau gitu ya? mahal aku nggak apa-apa. Aduh, agak sedikit segitu. Emang bakul kali, kamu bakul emas. Bakal emas, Oh. nyucak gitu. Iya. Oke. Tapi emang aku sih aku pribadi lebih jujur ya, karena aku kan mantannya ada Berapa juta? 2. banyak kan. Banyak. Oh beneran banyak kalau
Kalau ini beneran. Iya. Ada beberapa kali dapat surprise dari orang-orang yang berbeda itu. Yang paling aku rasakan kena adalah ketika si suamiku ini kan orangnya cuek ya. Begitu dia make something yang bener-bener dia pikirin tuh kayak jadi lebih worth it gitu. Betul, Dikena di aku karena dia tidak seperti biasanya seperti itu. Kalau biasa sehari-hari yang menye-menye conyong gitu Kayak udah biasa rasanya ya. Basi ya, jadi kayak basi banget. Jadi basi. Gak ada spesialitinya kalau kayak gitu ya. Bener, tapi karena dia jadinya lucu gitu. Waktu itu juga ajakan menikahnya juga lucu. Gimana boleh tahu Ajakan nggak? menikahnya juga cukup membuat aku surprise gitu. Karena waktu itu mamaku tuh nanya, "Oh, kamu udah kemana-mana berdua?" Waktu itu kan juga ke India segala macam. Oh iya. Sampai Ibu gak pamer ya tapi ya ini ya? Enggak. Sorry. Ini bagian dari cerita. Oh iya. Jungkit pernah loh. Iya. Terselubung ya pamernya ya. Iya. Terus keluarga kan juga jadi pada nanyain lo itu kok kemana-mana sama siapa gitu. Enggak, kita ramean kok gitu. Akhirnya ditanyain kan sama orang tuaku, kalian tuh mau ngapain lagi sih gitu. Orang kemana-mana udah berdua, kenapa nggak langsung aja gitu. Orang tuaku nanya. Dihalalkan gitu ya? Iya. Terus abis itu aku tanya sama suamiku ini yang waktu itu masih pacaran ya. Ini gimana nih mama nanyain. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia diam doang. Ternyata di hari itu malam itu juga dia ngomong sama orang tuanya. Terus dia WhatsApp aku, "Mama papamu lebaran jadi ke Solo nggak? Bapak ibu mau ketemu, mau kenalan gitu." Ya udahlah, terus aku tanya, akhirnya jadilah di satu tanggal gitu ya. Setelah lebaran itu aku pikir ini perkenalan keluarga. Iya. Ketemu Biasa doang gitu, gitu lah ya, ketemu kan lebaran doang, juga kan. ketemu doang. Iya. Terus ya udah seadanya, maksudnya kita siapin pesen makanan sih kayak seperti biasa gitu ya. Terus menerima keluarganya dengan baik, ternyata di situ aku dilamar dan aku tidak tahu. Cutie. Surprise nggak Dengan sih? prinsip Wood tuh pagi baru bilang, ini mama bilang ini malamnya loh. Malamnya Kamu aku kaget sama nggak? orang tuanya. Sekaget apa pada waktu itu? Kaget waktu itu. Aku tidak expect dia gercep gitu ya. Kirain ada masih entar dulu kali, orangnya juga masih muda kan. Iya. Kirain ya udah biasa aja, dia tidak menanggapi juga, diam aja gitu. Kamu kan. sebagai perempuan yang kayak tahu pacar kamu tuh yang biasanya cuek, biasanya nggak pernah ngasih kayak gitu, tiba-tiba dia kayak gitu, apa pertama kali respon kamu tuh gimana? Oh, jadi dia nih. Oh gitu. Oh, he's the one, man. Responnya jadi gitu. Iya. Oh, jadi gitu dia dong. nih. Oh, jadi masa depan gue dia nih. Oh ya, oke. Gitu, surprise ya. Surprise. Tidak nyangka. Karena nggak expect apa-apa kan sebelumnya. Iya, Kalau sebelumnya gitu. emang udah expect macam-macam. Habis ngomong gini pasti habis ini kayak gitu. Tapi nih guys, ngomong-ngomong soal cincin percincinan, Iya. aku punya cerita yang agak plot twist. Apa nih? Kenapa? Jadi gini, aku tuh mantanku Plot twist terakhir. banget. Mantanku yang bener-bener mantan. Mantan yang terakhir itu berarti Bukan, baru mantan aja terakhir ya? kan yang ngasih lukisan. Ini yang sebelum itu. Yang pertama berarti. Sorry banget, kayaknya fuckboy banget nih gue. Enggak, maksudnya yang sebelum itu. oke. Dia ulang tahun kan. Yang ulang tahunnya beda 2 hari sama kamu, Vanka. Tau kan? Ya itu. Dia tuh ulang tahun. Aku bingung kan mau kasih hadiah apa. Terus dia tuh sebelum dia ulang tahun tuh ini agak cringe, tapi udah lah ya. Dia tuh kode gitu ke aku kayak kita kayak udah pacaran 2 tahun. Kayaknya harus ada ikatan kali ya dalam tanda petik. Oh, minta ditali-tali gitu. Agak bondage ya. Enggak. Genrenya ya gitu ya. Takut Di ya, aku bondage. takut Enggak banget. gitu. Jadi dia tuh kayak pengen ada yang ada kalau lo emang bakal sama gue gitu. Jadi kayak nggak yang pacaran biasa gitu loh. Ada harus ada apa istilahnya kalau kota Satu tuh ikatan ada yang tugunya. gitu. Iya, ada Ada sebuah tugu. ikatan. Ya. Dia minta di franchisein sesuatu. Nah, Jualan bersama. Cebule entrepreneurship ya. Enggak, jadi dia tuh minta diikat gitu. Terus ternyata itu kode gitu loh. Kayak kita harus ada satu benda atau mungkin satu momen yang kayak menunjukkan kalau emang kita tuh bareng-bareng terus sampai akhir. And then what happened? And then aku menghabiskan semua tabunganku yang Untuk? kayak sekitar adalah ya pokoknya. Pokoknya beli lah ya. Ada. Beli apa nih? Beli cincin. Oh, kirain cilok. Terus kamu Beli tinggal beli dia tuh dapat cimol. Cimol montok bukan ya? Cimol. Beli cincin. Beli cincin. Terus bapak ini sukanya. Sorry. Beli cincin beneran ada batunya gitu. Oke. Batu kali Batu tapi. Berat banget. Batu Wah, ginjal. gede. serem banget. Tapi Enggak, mahal loh batu ginjal tuh. Enggak coy. Amit-amit. Enggak dia tuh aku kasih cincin gitu. Gue jadi ngebayangin salah operasi cincin tapi ada usus bumbunya tuh kan. Ada apa gitu kan. Ada cabe-cabe. Treatment. Terus habis itu no offense ya, sorry Iya, banget. Emas putih gitu terus ada batunya gitu. Oke. Ya udah pas dia ulang tahun singkat cerita akhirnya aku kasih kan. Oke. Diterima sama dia nih, Z 2 minggu dihilangin. Oh. Cewek Hilang. bilang. Hilang. Dihilangin dan itu harganya enggak murah, boy. Enggak murah.
Terus kamu minta ganti rugi dong. Tapi Enggak, anehnya aku marah. Aku kayak sempet bete kayak how cool you gitu loh, ngerti gak sih? Hilang, bener-bener hilang. Gitu loh. Dia yang minta satu ikatan berupa barang terus dihilangin sama dia tuh kayak hilang. serius enggak gitu. Hilang sekitar kayak 3 sampai 4 bulan hilang. Aku dari aku kecewa sampai aku marah sampai marah banget sampai udah lupa. Iya. Akhirnya dia kayak satu malam jam 2 pagi dia kirim aku foto. Ketemu. Di foto ketemu cincinnya. Ketemu. Tau gak nyelip di mana? Di Magic Jar. Oh my god, lagi ngambil nasi. Dia lagi kata lagi apa namanya nyuci nasi. Kalau jadi gue kayak sakit hati gak sih? Itu lo nyari duitnya tuh setengah mati. Iya bener. Lo kemana-mana, hilangnya di Magic Jar. Di situ surprise-nya Pak. Ya itu surprise-nya di situ. Gue yang kena surprise malah gimana ceritanya? Itu dia. Mungkin kenapa Udah nih, dia nggak tunggu suka dulu. di surprise karena itu kali ya. Kalau film tuh plot twistnya 2. Oke. Udah hilang. Ketemu. Terus Ya ada udah plot twist lagi nih. Oke, pas ketemu kita rekonsiliasi dong. Oh ya udah berarti emang you're the one at that moment, kayak emang kayak kamu jodohku deh. Gitu kan, ngerti gak sih? Ngerti kan? Kayak kamu jodohku deh gitu sih. Ya udah akhirnya ketemu soalnya gitu. Terus ketemu terus habis itu 2 bulan putus. Aduh. Mending Putusnya ketemu tapi kan. bukan gara-gara cincin ya. Bukan, putusnya adalah hal lain dan cincinnya kan dia nanyakan, balikin nggak? Terus nggak usah, umpetin aja di Magic Jar kata gue. Ya. Susah nggak usah sekarang susah kan lu makan Susah, ya kan? lumayan. Mending diambil. Lumayan, mahal mahal banget. Kalau aku jadi kamu sih dibalikin. Iya, nggak akhirnya sampai sekarang masih disimpan. Ada plot twist lagi, Apa nih? pacarnya baru. Woi, Itu nggak kirain plot twist balikan sih. lagi. Karena itu baru sebelum putus sudah. Apa? Tahu dia itu keselnya setengah mati sampai sekarang, tapi nggak apa-apa my lah, God. ikhlas. Tapi pernah gak sih ada yang surprisein kamu gagal atau kamu disurprisein kamu sebel gitu, pernah gak? Kalau sebelum mungkin aku sih nggak pernah sih kalau sebelum. Sebel aku pernah paling zaman SMP kayak yang masih jam sekolah terus diceplokin telur sama air. Iya, Tapi masih jam gitu. sekolah ya. Masih jam banget sih sekolah itu, dan terus sekolah lo gimana? kayak jauh banget dari rumah lo. Ngerti ya perasaannya Nggak tahu bisa ya? pulang. Perasaan Kalau pulang udah menyanyi gitu. perasaan kayak pliket, perasaan kayak PR. kok wet look siang-siang gitu loh. Tahu lagi. Iya. Kayak cuma look aja, amis bro. kayak gitu. Kok kayak teman-temanku tuh kok nggak ada akhlak, otaknya di mana gitu ya. Tahu temennya masih jam pelajaran, masih jam setengah 12 siang dong. Diceplokin telur sama tepung di sekolah. Ya ampun. Dan sekolahku tuh jauh dari rumah. Orang ke sekolah pakai helikopter kan? Gimana sih? Ada helipadnya. Iya. Sekolah betul. Helipadnya tapi gini kan? Homipad. Mousepad. Murah dong. Bahannya gitu. Iya, karet lagi bahannya sebel banget. Iya. Aku dulu pernah juga di surprisein yang sebel itu malam-malam nggak bawa ganti, dia diculik sih sebenarnya. Aku tidak niat keluar karena takut kan. Diculik, dibawa. Diambil nggak organ dalamnya? Enggak. Oh enggak, sih. sorry. Enggak tahu juga loh. Jari aja putus Agak satu. psikopat ya. Serem banget. Iya. Itu diculik, terus habis itu disiram es teh, es batu dimasuk-masukin. Hah? Iya, Itu di mana? Di Solo. Iya, di dekat kampus. Zaman kuliah. Yang masih kuliah. Astaga Tuh naga. sama anak-anak tuh diisi es batu gitu. Itu di jam kuliah nggak tapi? Enggak sih, udah malam, Udah malam. dingin. Kan malam. Udah malam lagi. Dingin Kuliah banget. malam. Iya, sorry. Terus ya udah abis itu aku agak-agak Masuk bete angin. ya. Jadi karena temenku banyak banget bro. Setiap aku ulang tahun itu biasanya aku mudik waktu zaman kuliah nih, mudik ke Jakarta. Jadi tidak ada yang surprisein aja lah gitu daripada Oke, gua oke. harus mentraktir orang banyak. Iya. Karena temen gua kan di circle ini ada, di circle ini ada, ini ada, ini semua minta traktir. Agak boncos ya kalau misalkan traktir semua ya. Betul, uang bulanan habis seketika. Betul. Ulang tahun doang gitu Iya. kan. Akhirnya memutuskan untuk pulang biasanya. Nah, Jadi kayak kabur gitu? kabur. Oh, Karena- kabur. Karena di kampus juga aku terkenal sebagai suka ngerjain orang yang ulang tahun gitu. Berarti dibalas sama Tuhan. Iya. Kasihan teman-teman. Kayak terima aja udah terima Aku gitu suka loh. ngerjain sampai aku nangis. Aku ini bapakku diginiin. Aku ngelihat bapakku selingkuh gitu maksudnya. Aku pernah nih cerita sama temen aku terus ternyata dia ada pacarnya ulang tahun gitu. Aku emang suka gitu. Kamu yang jadi troublemaker ya? Iya, Emang troublemaker ya? Memang suka sih surprise. Ya terima aja balasan Tuhan gitu loh, kenapa sih? Es batu doang sebenarnya ringan sih. Terus gitu aftermath-nya gimana? Pas Maksudnya? dimasukin es batu sisa, terus kayak penyelesaiannya Ya gimana? dikeluar-keluarin pliket terus dingin pulang. gitu. Iya, es teh lo bayangin es teh. Untung bro. es teh bukan es kampul ya. Gak ada bedanya sih Ada freshnya juga dari jeruk. Es teh mas kampul kan sama aja kalau di Sama sini. tuh, Ada Iya, jeruknya, jeruknya lebih doang. fresh, iya. Gitu, tapi nih ada Ada. info ulang tahun. lucu. Lah. Surprise gagal Surprise dan gagal. konyol. Aku masih inget yang itu sih gambarnya yang pakai kerupuk di
Itu bisa banget sih low budget. Sekarang kan kue ulang tahun kan nggak murah ya, sekecil gini paling cuma buat diplek kayak gitu. Ngomong-ngomong kue ulang tahun itu bener tahu. Apa? Mahal-mahal banget sekarang, apalagi ya. cuma buat ditimpukin blek gak dimakan. Iya ditumpuk, aduh. Itu sampai ada loh salah satu apa sih kayak bake shop bakery gitu yang menjual kue ulang tahun dari mie instan. Tahu kan? Tahu banget, dan itu mahal kan, harganya dibentuk kayak kue ulang tahun gitu. Sampai berapa tumpuk itu kan? Ini yang paling gua kesel yang ada di sini nih. Oh, kenapa tuh? Yang itu juga sebenarnya meniru si bakery ini karena waktu itu lagi hype. Dia meniru si bakery ini membuat kue ulang tahun dari mie instan tapi masih mentah. Masih keras ya? Oh, temanya crunchy ya? Di plastik. Crunchy. Dikasih lilin, Pak. Sebel saya kalau konsepnya raw itu. Kan enggak gitu konsepnya sebenarnya ya. Temennya kayak gimana sih teman-teman gue gitu. dong. Kalau saya yang ulang tahun saya masak, Pak. Di tempat. On the spot. Iya, saya masak. Kalau orang ulang tahun tuh harusnya traktir atau ditraktir sih. Maksudnya kan harusnya ini kita luruskan ya. Ini adalah habit yang berbeda di Indonesia. Kita luruskan ya, Solo Lovers ya. Buat kamu yang mungkin masih bertanya-tanya kalau ulang tahun tuh sebenarnya yang harus traktir itu yang ulang tahun atau yang ulang tahun tuh harusnya ditraktir. Iya. Apakah kita sebagai yang traktir atau kita yang ditraktir harusnya? Kalau aku gini, jadi yang selama ini aku tahu mindset kita adalah karena kita dari kecil kalau ulang tahun kan biasanya acara di rumah, undang teman-teman kita yang siapin duit dong. Betul. Siapin makanan, kue ulang tahun, bingkisan-bingkisan isi ciki-ciki tuh ya kan? Goodie bag gitu ya. Biasanya gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu setua ini aku berteman dengan beberapa orang-orang Amerika yang lagi di Solo. Oke. Terus mereka kaget dengan habit ini karena kita taunya gitu kan. Gue juga sempat kaget, loh ini siapa yang ulang tahun? Mereka bilang, loh ini siapa yang ulang tahun? Aku. Kenapa lu yang bayar? Kata dia, I got the beers. Terus yang lain I got the snacks gitu. Jadi mereka yang yang ulang tahun malahan mereka insist untuk ngebayarin itu semuanya gitu. Jadi karena habitnya mereka itu yang ulang tahun tuh nggak boleh keluar duit sama sekali. Kita ulang tahun kan our special day gitu kan ibaratnya. Harusnya kita yang di-treat gitu kan. Nah tapi kalau di Indonesia, setahu aku budayanya tuh gini, kalau misalkan lo lagi ulang tahun, lo happy ya lo inilah apa namanya traktir teman-teman lo, supaya pada saat nanti teman-teman lo yang lo traktir itu bakal traktir lo balik pas mereka ulang tahun. Iya, ekspektasi. Take and give-nya reality belum tentu. Realitinya belum tentu. Realitinya nih, misalkan punya teman ulang tahun, kita traktir. Pas waktu dia ulang tahun kita udah musuhan gitu kan. Kayak ya gagal gitu. Iya, nggak jadi ditraktir balik. Ya. Tapi ada juga habit yang berbeda juga di salah satu negara, aku lupa mana negaranya, tapi Ibu emang gimana ya, mancanegara banget Ibu ya kalau saya denger ya Bu. International. Iya, Ibu emang mau pamer apa gimana sih? Saya kan ini sebenarnya duta besar. Oh, dubes. Ibu diplomat ya, Ibu diplomat. Jadi gini, ada di negara yang berbeda lagi, itu bukan apa namanya? Bukan dia yang neraktir atau dia yang ditraktir, tapi dia tidak boleh ngapa-ngapain di hari itu. Jadi semuanya dibersihin rumahnya gitu-gitu. Yang bersihin dia sendiri. Jadi disuruh bermalas-malasan saja lah. Iya, Biar kita yang repot. Oh, yang ngebersihin temen-temennya. Iya. Oh, gitu, orang-orang rumahnya, orang-orang sekitarnya gitu. Tapi mungkin biar jalan tengahnya kalau di Indonesia nih, misalnya aku ulang tahun nih, terus aku traktir makan-makan gitu, mungkin yang datang bisalah bawa apa gitu kan. Jadi makan-makan kalau tahu diri ya. Gitu. Aku gitu sih selama ini sama besarku soalnya kayak gitu. Sama circleku pun juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ulang tahun, kita ditraktir ya paling enggak kita ngasih dulu gitu loh, kayak ngasih kue kayak. Iya, bawa apa kayak gitu kan. Atau bawa apa, bawa Mini Cooper kayak apa gitu loh. Tapi dari mulai habit bertamu aja udah beda kan. Kalau di luar negeri ke bertamu ke rumah orang mereka bawa apa kayak wine gitu ya kan. Kalau di sini kan bertamu kita berharap Amer, baunya Amer. Tamunya orang dipakan nih piye. Malah nuntut ya. Malah jadi mentalan jaluk mangan nih loh. Dirasani, begitu tidak ada suguhan dirasani, bahaya. Menurut kalian gimana? Itu tuh harus habit yang perlu diubah apa enggak? Menurutku tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa ya, karena emang keunikan negara masing-masing ya. Tapi kalau aku tetap berharapnya suatu saat di saat aku udah berumah tangga dan punya rumah sendiri gitu ya, kalau misalnya aku ngadain ayo makan-makan ke rumah gitu, aku berharapnya yang datang ke rumah tuh juga bawa apa gitu tuh, please themselves. Kan nanti kan mereka juga ikut makan itu juga gitu loh. Iya, jadi betul. ibaratnya nggak usah keluar duit banyak-banyak. Sama-sama enak lah ya, sama-sama enak. Tapi lu tambahin kayak gitu. Ya ini orang nomahku apa-apa tapi nggak bawa panganan kayak gitu. Oke. Begitu. Tapi aku pernah ngomong-ngomong surprise dan hadiah ulang tahun, pernah gak sih dapet yang kayak dikerjain temen-temennya kayak kotak? Aduh lo gede banget nih dibungkus nih. Kotaknya enteng banget. Kotak dibuka kotaknya kotak lagi. Dibuka kotak lagi, isinya cuma satu wafer doang.
Gue pernah tuh. Sebel banget. Isinya coki-coki. Isinya coki-coki. Satu doang yang gopean tau gak lo? Gue pokoknya udah kayak aduh setengah mati. Ada kali 15 kotak dibeli. 15 kotak. Isinya aduh. Tapi tuh yang nge-pack juga effort banget. Effort banget. Kalau aku yang paling surprising kado ya. Kalau soal kado ini kado nikahan. Kado nikahan. Kado nikahan, aku kan ngundang anak-anak stand up solo karena aku dulu pernah menjadi bagian dari mereka juga. Terus mereka ngado satu dus isinya dusnya gede. Isinya frame terkecil bro. Jadi frame berbagai size. Frame terkecil fotomu dengan mantan. Ini maksudnya. Tunggu dulu. Hadiah pernikahan. Tunggu. Mantan yang mana? Mantan yang keberapa? Yang stand up comedian itu. Lucu. Oh. Yang mother spray. Internal ya. Iya ada foto saya Oh dengan my mantan. God. Tapi Ya, sekarang jadi suami tahu Ingin ku itu. berkata, belum nikah. Oh, kan dia kado pernikahan. nikahan. Oh iya deh. Buka kado, keluarga ada Terus semua. gimana? Suamimu gimana lihat itu? Keluarga ada semua. Reaksi suami dan Wah keluarga ini gimana? stand up solo, tulisannya dari sobat-sobat lucu. Wah pasti lucu Inspirasi kadonya ya hadiah kan? sih ini, inspirasi hadiah nikahan banget sih sumpah. Ternyata Mohon maaf, nikahnya bukan sama yang ini. Wow. emang sengaja Gak kan. usah, tapi keluarga sih waktu itu menerima dengan lucu aja Lucu gitu. lah ya. Biasa. Suamimu juga biasa aja? Santai biasa dia ya. tahu. Kan anak-anak stand up solo juga temen. Oh iya. Jadi chill ya. Chill, santai. Kalau nggak pernah dapat hadiah yang paling nggak bisa dilupain atau yang paling lucu, paling unik gitu? Gak pernah sih, even dapat hadiahnya itself aja gak pernah gitu. Jadi Kasian banget ya kamu. Kasian ya? dikasih sih tapi nggak ada yang macam-macam gitu. Mungkin temanku tuh lebih yang kayak kalau mau ngerjain aku tuh orangnya tuh pendendam gitu loh. Jadi kalau Ubah diri deh, yuk, embrace yuk. bisa ya berubah ya. Introspeksi diri yuk. Mungkin mereka lebih yang kayak aku takut banget ngerjain dia, mesti dia lebih jahat kayak gitu. Gitu. Jadi tidak pernah ya. Aku tegel soalnya. Oke. Oh, kamu lantai ya? Iya kamu kotak-kotak. Sorry. Kotak-kotak ya. Iya, Aku makanya kotak-kotak. dok asin yes. Tegar. Lucu juga. Iya. Tapi emang kalau ulang tahun itu identik dengan sebenarnya gini tau, kalau kita ulang tahun, kita ngomongin ulang tahun tuh ada jangan seneng. Umur kita berkurang. Berkurang sebenarnya. Iya gak sih kayak Iya panjang umurnya bullshit. Tapi aku sih lebih memilih untuk menikmati aja lah gitu. Di Iyalah, umur iya yang sih. tersisa ini aku memilih untuk menikmati. Kalau misalnya masih bisa seneng-seneng, why not? Gitu Bener kan. sih. Pokoknya kalau ulang tahun kita ambil positifnya aja, bisa kumpul sama teman-teman, bisa kayak happy bareng. Mungkin Iya. dari teman-teman yang nggak pernah ketemu atau teman-teman yang fake, datang kan biasanya datang kan, itu datang kayak tak makan gitu kan biasanya kan, terus ya udah. Tapi menurut aku sih intinya adalah expect less lah. Ya bener banget. Itu dia Daripada pelajarannya. kecewa ya kan, daripada Betul. kecewa kalau aduh ulang tahun nanti di surprise ini pasti Jangan romantis pernah. nih. Nggak usah lah ya expect kayak gitu, tapi biasa aja ulang tahun ya udah seneng-seneng. Kalau misalnya mau traktir teman, kalau tidak mampu jangan sampai ngutang. Betul sekali. Jangan memaksakan Ada diri. loh, Ada banget. Ada loh yang Pernah, sampai, aku pernah punya teman kayak "Ini gitu. duit kamu aku nggak Mengikuti kemauan sosial gitu ya. Iya, makanya nggak usah lah, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau misalnya kamu bisa masak apa di rumah, masak lah, bikin bakso kayak apa kayak gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita bikin sendiri lebih spesial gak sih? Iya Pakai tangan dong. kita sendiri, Atau mungkin mau pakai ada yang tenaga, mau pakai nge-endorse. cucuran keringet yang masuk ke kuah gitu kan. Jangan jijik dong. Sorry. Gila nih, Jijik Iya. dong. Droplet. Benar. Itu sih, tapi itu pernah aku lakukan juga sih memang karena waktu itu masih mahasiswa, terus harus beririt-irit. Budget Apalagi minim ulang ya. tahun aku terjadinya tuh di akhir bulan. Sama kayak saya dong, buat tanggal Iya, tua kan, ulang nggak tahunnya. enak. Iya, sebel. Tapi akhirnya yang Ngaruh aku lakukan ya? adalah Ngaruh. Aku nggak ngaruh soalnya tetap kere. Awal bulan. Oh, akhir kira tetap bulan. kaya kan, bapaknya kan punya wedangan. gitu. Jadi Iya, yang iya. aku lakukan adalah masak spesial untuk teman-teman dan mereka lebih seneng sih sebenarnya. Iya enak juga ya kayak gini. Oh ini udah bagus nih. Jadi nggak perlu traktir ke mana, Klaten Fried Chicken atau Ada tuh. Jupe, Magetan CD, tengah Magetan CD. Teman-teman tuh kayak banyak banget yang menuntut kok nggak makan sih, nggak makan sampai ulang tahun itu udah sebulan yang lalu tetap kok nggak makan Masih ditagih ya? Kayak bisa udah nggak nih gitu ya? Kurang-kurangin sih kayak gitu Bisa, kan orang iya. tuh jadi kayak apa ya, sangat beban gitu loh, kayak aku harus Betul. ngutang sini kayak gitu. Ya sebagai penutup kita akan memberikan quote ya. Iya. Boleh ya? Apa? Boleh. Quotegarden.com. Jangan mengharapkan apapun dari orang lain kalau kalian nggak mau kecewa yang banget. Benar, itu setuju sih aku. Dan Solovers, kamu boleh lo idein tema apa yang enaknya kita diskusiin. Tapi nggak boleh porno ya? Nggak boleh porno dong. Ntar kita Jadi happy kalau porno. Ntar lama Iya. ngomongnya. Nah, Nggak boleh. Ntar kena Durasinya KPI. Iya, bener. Radio. Sama nanti bisa ditulis di komen di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe dan juga like video ini. Sampai jumpa di Terima Solar kasih. Podcast episode berikutnya. Bye.